Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Maula, NIM 40014211078 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan melakukan praktikum kimia dasar yang kelima mengenai tinjauan fase gas padat dan cair. Di sini, saya melakukannya menggunakan virtual lab pad. Mari simak video praktikum saya ya. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Menjelaskan hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel. 2. Menjelaskan hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. 3. Menjelaskan hubungan antara volume dengan tekanan partikel. 4. Menjelaskan hubungan antar suhu dengan volume. 5. Menjelaskan hubungan antar jumlah partikel dengan volume. 6. Membentuk Langkah yang pertama, klik link virtual lab yang telah disediakan. Yang pertama, klik icon intro. Lalu, klik lambang hijau plus untuk membuka box partikel. Pompa 100 partikel dalam kurung HEV molekul gas biru ke dalam chamber. Jelaskan perilaku gasnya, apakah bergerak cepat atau lambat, apakah gerakannya melengkung atau lurus, apa yang terjadi ketika gas tersebut bersentuhan dengan gas lainnya. Nah, yang kedua adalah sekarang klik titik merah di bawah pompa yang mempresentasikan partikel gas yang lebih kecil. Pompa sebanyak 100 partikel light gas merah ke dalam chamber. Jelaskan bagaimana perilaku gas tersebut dan bagaimana perbedaan perilakunya dengan gas biru. Hasil pengamatannya adalah yang pertama, pada saat memompa 100 partikel gas biru HEV ke dalam chamber, molekul gas biru bergerak lebih lambat daripada gas merah. Molekul gas biru gerakannya agak melengkung tapi cenderung lurus. Molekul gas biru bergerak secara acak ketika bersentuhan dengan gas lain. Yang kedua, pada saat memompa 100 partikel gas merah light ke dalam chamber, gas merah bergerak lebih cepat daripada gas biru. Gas merah gerakannya cenderung melengkung, gas merah bergerak acak ketika bersentuhan dengan gas lain. Percobaan yang kedua adalah untuk hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Yang pertama, klik pegangan kontrol panas pada ember di bawah chamber, seret ke atas untuk meningkatkan panas hingga 500 Kelvin atau 227 derajat Celcius. Lalu, hitung berapakah tekanan saat ini. Nah, kemudian sekarang naikkan panas menjadi 1000 Kelvin atau 727 derajat Celcius. Lalu hitung berapakah tekanan pada suhu ini. Hasil pengamatan dari percobaan ini adalah satu tekanan pada suhu 500 K atau 227 derajat Celcius adalah 38,8 atm. Dan yang kedua, tekanan pada suhu 1000 K atau 727 derajat Celcius adalah 78,4 atm. Nah, untuk percobaan yang ketiga adalah mengenai hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Langkah yang pertama, setel ulang sistem dengan mengklik lingkaran orange dengan panah melengkung di sudut paling kanan. Lalu klik pada penghitung tabrakan untuk membuka jendela wall collision. Set sample period menjadi 20 ps. Lalu klik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel. Pompa 100 molekul gas biru berat ke dalam ruangan. Lalu pompa dalam 100 molekul merah muda. Biarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Langkah selanjutnya adalah klik panah GO hijau di kotak penghitung tabrakan untuk mengukur jumlah tabrakan dalam 20 ps. Selanjutnya, klik panah GO hijau beberapa kali lagi. Perhatikan bagaimana jumlah tabrakan berubah setiap kali. Yang kelima adalah, selanjutnya adalah sekarang pilih kotak centang width di kanan atas, garis putus-putus dengan panah akan muncul di bawah ruang yang menunjukkan lebar saat ini 10,0 nm. Catat lebar ruang maksimum, kecepatan partikel, serta suhu dan tekanan saat ini.
klik pada pegangan sisi kiri chamber dan seret dinding kamar ke kiri sejauh mungkin. Catat lebar ruang maksimum kecepatan partikel serta suhu dan tekanan saat ini. Lalu klik pada pegangan sisi kiri chamber dan seret dinding kamar ke kanan sejauh mungkin. Catat lebar ruang maksimum kecepatan partikel serta suhu dan tekanan saat ini. Hasil pengamatan dari percobaan ini adalah jumlah tabrakan dalam 20 PS, yang tabrakan pertama sebanyak 477, yang kedua sebanyak 494, dan yang ketiga sebanyak 462. Lalu untuk kondisi awal lebar ruang maksimum 10,0 nm, partikel bergerak agak lambat, suhu 300 K, dan tekanan 23,4 atm. Lalu setelah pegangan ditarik ke kiri sejauh mungkin, lebar ruang maksimum 15,0 nm, partikel bergerak lambat, suhu 300 K, tekanan 15,6 atm. Lalu setelah pegangan ditarik ke kanan sejauh mungkin, lebar ruang maksimum sebanyak 5,0 nm, partikel bergerak dengan cepat, suhu 300 K, tekanan 46,7 atm. Nah, percobaan yang keempat mengenai hubungan antara suhu dengan volume. Langkah yang pertama, klik ikon Laws di menu bawah untuk berpindah tab. Kemudian, klik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel. Pompa 100 molekul gas biru heavy ke dalam chamber, lalu pompa 100 molekul merah. Biarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Dalam menu Hold Constant, pilih Pressure V. Sekarang pilih kotak centang width di kanan atas. Garis putus-putus dengan panah akan muncul di bawah ruang yang menunjukkan lebar saat ini. Klik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel. Pompa 100 molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Dalam Hold Constant, pilih Pressure. Sekarang pilih kotak centang width di kanan atas. Garis putus-putus dengan panah akan muncul di bawah chamber yang menunjukkan lebar saat ini 10,0 nm. Catat jumlah partikel, lebar ruang, suhu, dan tekanan saat ini. Kemudian, sekarang tingkatkan jumlah partikel menjadi 1000 sehingga ada 500 partikel biru atau heavy dan 500 partikel merah atau light. Catat jumlah total partikel saat ini, lebar ruang, suhu, dan tekanan. Hasil pengamatan dari percobaan yang keempat ini adalah pada kondisi awal, lebar ruang 10,0 nm, suhu 300 Kelvin, tekanan 23,4 atm. Nah, setelah ditambah menjadi 1000 partikel, yaitu 500 heavy plus 500 light, lebar ruangannya menjadi 15,0 nm, suhunya tetap 300 Kelvin, dan tekanan berubah menjadi 77,9 atm. Nah, percobaan selanjutnya adalah mengenai hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Langkah yang pertama, setel ulang sistem dengan mengklik lingkaran orange dengan panah melengkung di sudut paling kanan. Klik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel. Pompa 100 molekul gas biru heavy ke dalam chamber, lalu pompa 100 molekul merah. Biarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Dalam menu Hold Constant, pilih Pressure V. Sekarang pilih kotak centang width di kanan atas. Garis putus-putus dengan panah akan muncul di bawah ruang yang menunjukkan lebar saat ini 10,0 nm. Catat jumlah total partikel saat ini, lebar ruang, suhu, dan tekanan. Kemudian tambahkan 50 lagi partikel biru dan 50 lagi partikel merah sehingga jumlah total partikel menjadi 300. Klik pada pegangan sisi kiri chamber dan seret dinding ruangan ke kiri sampai suhu cocok dengan pembacaan suhu awal dari pertanyaan
3 di atas. Catat jumlah total partikel saat ini, lebar ruang, suhu, dan tekanan. Hasil pengamatan dari percobaan yang kelima ini adalah pada kondisi awal total partikel 100, lebar ruang 10,0 nm, suhu 300 Kelvin, dan tekanan 23,4 atm. Lalu setelah ditambah menjadi 300 partikel yaitu 150 HV plus 150 light, lebar ruangan menjadi 15,0 nm, suhu tetap 300 Kelvin, dan tekanan tetap yaitu 23,4 atm. Kesimpulan dari praktikum ini adalah hubungan ukuran berbanding lurus dengan kecepatan partikel, yaitu semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat kecepatan partikel, begitupun sebaliknya. Yang kedua, hubungan suhu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin besar suhu, maka semakin besar tekanannya, begitupun sebaliknya. 3. Hubungan volume berbanding terbalik dengan tekanan, yaitu semakin besar atau lebar volume, maka semakin kecil tekanannya, begitupun sebaliknya. Lalu yang keempat, hubungan suhu berbanding lurus dengan volume, yaitu semakin besar volume, maka suhunya juga semakin bertambah. Lalu yang kelima, hubungan jumlah partikel berbanding lurus dengan volume, yaitu semakin besar volume, maka semakin besar juga jumlah partikelnya. Sekian dokumentasi praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.